Dalam sekejap, semua biksu alam atas bergegas menuju harta karun itu, dan tidak ada yang menyadari keberadaan Lu Yun dan yang lainnya. Berjalan, Seng Sui tidak lagi ragu-ragu dan memimpin Lu Yun dan yang lainnya langsung ke Bei Tianmen. Namun sosok mereka masih terlihat. Saat ini, Long Dapao sedang memegang dua harta karun dan belum membuangnya. Aku juga sudah memberikan dua potong ini padamu. Membuang dua harta karun, Long Dapao mengikuti jejak semua orang dan meninggalkan Bei Tianmen. Melihat dunia luar, Lu Yun akhirnya merasa lega. Dia berkata kepada Seng Sui, kita keluar, apa langkah selanjutnya? Apakah kamu masih ingin menempati tubuhnya? Peri berdoa untuk panen yang baik tampak dingin. Aku khawatir aku tidak bisa meninggalkan surga. Kamu dapat menyimpan benda ini untukku untuk saat ini. Suatu hari, aku akan kembali kepadamu untuk mendapatkannya kembali. Sebelum Lu Yun sempat menjawab, tubuh Seng Sui tiba-tiba terjatuh ke samping. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Long Ying mengangkatnya. Ada apa denganku? Seng Sui kembali. Bukan apa-apa, mungkin kamu terlalu lelah, jadi kamu tertidur. Lu Yun memasukkan kotak kecil peri berdoa ke dalam ring penyimpanan. Ayo cepat pergi, orang-orang itu mengejar kita. Long Dapao menarik Seng Sui dan terbang ke udara. Semua orang meninggalkan ruang lingkup istana surgawi kuno dan terbang ke bawah tanpa mempedulikan arahnya. Setelah setengah hari, semua orang melihat sebuah kota di depan mereka. Lu Yun berubah menjadi Suke dan memimpin semua orang ke gerbang kota. Feng Cheng, kota ini tidak kecil. Long Dapao menghela nafas sambil melihat ke tembok kota yang tinggi. Tapi penjahit Wu berkata, Tuan Kaisar Iblis, kita tunggu saja di luar. Lagi pula, seseorang telah melihat wajah kita. Lu Yun sangat setuju, lalu mengangguk dan berkata, silakan, aku akan mencarikanmu penginapan, menetap, dan kemudian mencari tahu beritanya. Feng Cheng sangat ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi ke seluruh kota, saling bergesekan, tetapi para pejalan kaki sedang terburu-buru, seolah-olah mereka sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Di Yue Lain, Lu Yun membuka beberapa kamar atas. Lalu dia datang ke konter sendirian. Penjaga toko, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tuan, Anda mengatakan bahwa saya pasti baru saja kembali dari pesawat lain dan saya belum mengenal dunia atas saya. Ya, saya hanya ingin mendapat informasi. Penjaga toko, menurut Anda tempat apa yang paling cocok? Menanyakan informasi. Ini, penjaga toko itu tertegun sejenak, lalu melihat sekeliling lagi. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia berbisik, Tuan, Feng Cheng kami bukanlah tempat yang sederhana. Ada harimau yang berjongkok, dan naga tersembunyi di sini, kecelakaan. Penjaga toko memberi isyarat untuk menyeka lehernya dan terlihat jelek. Oh, Feng Cheng ini terlihat sangat hidup. Bagaimana bisa seperti ini? Tamu saya tidak tahu, Feng Cheng ini telah menjadi medan pertempuran di dunia atas sejak zaman kuno. Sudah stabil kurang dari 10.000 tahun, dan sekarang dunia mulai berada dalam kekacauan lagi. Lu Yun sedikit mengangguk, setuju dengannya. Tuan, ada menara langit dan bumi di Feng Cheng. Anda dapat membeli informasi apapun yang Anda inginkan di sana, tapi, harga yang Anda bayar cukup tinggi. Lu Yun secara alami memahami kebenaran ini. Sama seperti di dunia bawah, membeli berita akan memakan banyak biaya, tapi meski begitu, mungkin tidak ada berita. Awalnya ia ingin mencari keberadaan Butterfly Valley, namun pada akhirnya tetap belum ada kabar. Di mana menara bumi hari itu? Penjaga, ikuti jalan ini ke timur. Saat kamu melihat rumah lelang, belok kiri. 100 langkah lagi adalah menara Tiandi. Haha, menarik sekali. Mungkinkah rumah lelang itu juga milik Tiandi Lou? Hei, tebakanmu benar sekali. Penjaga toko tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Yun mengeluarkan 100 koin emas dan memberikannya langsung kepada penjaga toko. Penjaga toko langsung terkejut dan tertawa lebar. Tepat ketika Lu Yun hendak keluar, penjaga toko memperingatkan, Tuan, harap berhati-hati, dan jangan katakan bahwa Anda mendapat kabar dari saya. Tentunya, penjaga toko, jangan lupa, kamu belum pernah melihat kami. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Ada banyak orang yang telah berkultivasi di alam spiritual Zongtian di Feng Cheng, tetapi Lu Yun menemukan bahwa mereka memiliki aura yang sangat istimewa, dan aura ini adalah kunci untuk membedakan dunia atas dari alam lain. Tentu saja, Lu Yun tidak bisa merasa terganggu dengan apa yang terjadi. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Lu Yun akhirnya menemukan poin kuncinya. Terdapat semacam energi alami yang mendominasi dalam aura para beku di alam atas. Energi yang mendominasi ini telah ada di dalam tubuh selama bertahun-tahun, dan akhirnya berubah menjadi aura kuat yang menutupi seluruh tubuh. Meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan secara besar-besaran, namun dapat memberikan beberapa efek jera. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mendominasi dia. Oleh karena itu, Lu Yun mengikutinya dan menggunakan aura kerajaannya sendiri untuk meniru aura ini. Belum lagi, dia sebenarnya belajar sedikit tentang hal itu. Menurut penjaga toko, Lu Yun menemukan rumah lelang terlebih dahulu. Ini adalah bangunan 4 lantai dengan area yang sangat luas, terlihat sangat mewah dari luar. Dilihat dari pengalaman masa lalu, bagian dalamnya pasti megah, yang juga menunjukkan bahwa identitas pemilik rumah lelang ini tidaklah sederhana. Belok kiri, Lu Yun langsung menuju menara Tiandi 100 langkah jauhnya, karena inilah tujuannya hari ini. Benar saja,
Setelah berjalan lebih dari 100 langkah, akhirnya ia menemukan sebuah plakat bertuliskan, Menara Langit dan Bumi. Tempat ini, tidak lebih mewah dari rumah lelang itu. Ini hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Pelanggan salah mengatakan itu. Gedung Tiandi kami tidak sebanding dengan rumah lelang. Di seberang Lu Yun, seorang wanita cantik sedang tersenyum padanya. Ketika peri mengatakan ini, sepertinya aku bodoh. Aku ingin tahu apa yang aku sebut peri. Para tamu, tolong jangan rendah hati. Nona kecilku, Wen Wan, akan menyambut para tamu. Wen Wan berlutut dengan ringan dan pada saat yang sama membuat isyarat mengundang, memimpin Lu Yun melewati pintu. Setelah memasuki gedung Tiandi, Lu Yun menyadari bahwa dia hanyalah seorang udik. Jika fasad rumah lelang ini sangat mewah, maka dibandingkan dengan itu, interior gedung Tiandi ini bisa dibilang surga. Begitu dia masuk, mata Lu Yun tidak bisa mengikuti. Sulit untuk mengatakan apa arti kata-katanya, tapi semuanya sepertinya saling melengkapi, dan penempatan berbagai dekorasinya pun pas. Sungguh bangunan surga dan bumi. Lu Yun tidak bisa tidak mengaguminya. Tamu telah memenangkan hadiahnya. Ini semua diatur oleh tuan rumah saya. Tuanmu punya selera yang bagus. Bisakah kamu mengatur pengaturannya sehingga kamu bisa melihat wajahnya hari ini? Hei, sungguh sial, pemilik gedung tidak ada di gedung ini. Sayang sekali, Wen Wan membawa Lu Yun ke balik layar, dan aroma samar kayu cendana melayang ke napas Lu Yun. Dan semangatnya terangkat. Yang bagus. Yang terlihat selanjutnya adalah seperangkat furnitur yang sangat tenang yang membuat orang merasa bahagia. Tamu, silakan duduk. Wen Wan akan membuatkan teh untuk tamu. Gerakan lembutnya lembut dan halus, dan tidak ada rasa asing sama sekali. Semua gerakan dilakukan sekaligus, dan akhirnya dia mengambil cangkir teh dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Lu Yun mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Teh yang enak. Aku hanya tidak tahu di mana Master Dunia sekarang. Tamu, apakah ini masalahmu? Setelah mendengar kata, Master Alam, wajah Wen Wan menjadi tenang. Hal ini justru membangkitkan minat Lu Yun. Jika kebanyakan orang mendengar kata, Tuan Batas, mereka mungkin akan pingsan karena terkejut, bukan? Mengapa peri begitu tenang? Wen Wan tersenyum dan berkata, Tamu, berapa harga yang ingin Anda bayarkan untuk berita tersebut? Tergantung bagaimana tarif gedung Tiandi kita, tapi jangan buka mulut seperti singa. Saya tidak punya banyak koin emas. Harga kami di Tiandi Lou adil dan kami jujur, sehingga pelanggan dapat yakin. Wen Wan mengambil cangkir teh dan berkata, tetapi untuk pertanyaan seperti yang diajukan pelanggan, tarif kami mungkin lebih tinggi. Dengar, aku akan tahu. Lagi pula, berapa banyak koin emas yang kamu inginkan? Lu Yun memiliki ekspresi yang jelas di wajahnya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya khawatir hanya kita yang mengetahui sesuatu tentang penguasa batas. Hal-hal langka dan berharga, jadi tentu saja informasinya akan berharga. Oke, saya berencana membayar 10.000 koin emas. Jumlah ini memang banyak bagi orang dahulu pada umumnya, namun ketika Wen Wan mendengar angka tersebut, Lu Yun merasa keadaannya masih terlalu kecil. 20.000, cukup kan? Tamu, izinkan saya memberitahu Anda lagi, berita tentang Lord Realm. 30.000, atau kamu bisa mengajukan penawaran saja, bukan? 100.000 koin emas. Wen Wan menyebutkan harganya secara langsung tanpa tinta apapun. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalian benar-benar menghasilkan uang. Itu hanya beberapa kata dan harganya 100.000 koin emas. Benar-benar singa yang berbicara besar. Pintunya ada di belakangmu, para tamu, silakan lakukan sesukamu. Lu Yun langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dan mendorongnya ke depan Wen Wan. Katakan padaku, di mana Realm Lord? Master Realm tidak berada di alam atas. Dia telah pergi 20 tahun yang lalu. Apakah kamu bercanda? Lu Yun mengambil tindakan dan bangkit. Siapapun akan marah tentang hal ini. 100.000 koin emas membeli berita bahwa seseorang tidak ada. Tamu, tolong jangan marah. Tolong dengarkan aku. Wen Wan mengisi cangkir teh Lu Yun, memang benar bahwa Realm Master tidak berada di alam atas, tapi dia akan segera kembali. Para tamu dapat meninggalkan kontak mereka, informasi. Selama Realm Master ketika Tuhan muncul, Menara Tiandi kami akan memberitahu para tamu sesegera mungkin. Setelah mendengar penjelasan ini, kemarahan Lu Yun sedikit mereda. Kemana perginya Realm Lord? Tahukah kamu? Saya benar-benar minta maaf, kami tidak tahu, tapi saya mendengar bahwa kepergian Realm Master ada hubungannya dengan alam atas. Bicaralah tentang itu. Tamu-tamu saya harus tahu bahwa alam atas tidak sebaik alam kecil lainnya sekarang. Hukum langit dan bumi tidak lengkap dan berada di ambang kehancuran. Penguasa alam pasti telah pergi karena ini. Kata-kata lembut itu mengingatkan Lu Yun pada penguasa dunia bawah. Saat itu, dia sedang memperbaiki dunia bawah di luar negeri di wilayah timur. Lu Yun diam-diam berpikir, orang-orang besar ini sungguh aneh. Jelas mereka tidak bisa mengendalikan urusan dunia, tapi mengapa mereka ingin campur tangan? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Tidak ada cara untuk mengetahuinya saat ini. Penguasa dunia bawah sebelumnya tidak mengatakan apa-apa, jadi mungkin penguasa dunia atas tidak akan berbicara kepada orang luar. Ada pertanyaan lain. Berapa banyak orang dari surga kuno yang masih hidup? Apakah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Realm Master masih ada? Di mana orang besar yang menyebabkan masalah sekarang? Tamu, ini ada 3 pertanyaan. Wen Wan tersenyum.
Lu Yun secara alami tahu apa maksudnya, lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan meletakkannya di atas meja. Tuan Perbatasan memiliki kroni-kroninya sendiri, tetapi posisinya di surga kuno tidak tinggi. Dia hanya seorang penjaga. Sekarang dia bersembunyi di negeri angin barat. Tidak sulit menemukannya. Saya akan memerintahkan seseorang untuk menuliskan informasi rincinya. Mengenai jagoan besar itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa namanya adalah Duan Liangchen. Adapun di mana dia berada, saya tidak tahu. Mungkin dia takut dikejar oleh musuh-musuhnya. Bagaimanapun, jatuhnya zaman kuno surga berhubungan erat dengannya. Setelah bencana itu, sebagian besar orang di pengadilan surgawi kuno pergi. Beberapa kembali ke rumah mereka, dan beberapa bergabung dengan kekuatan lain. Anda harus tahu bahwa ada 7 kerajaan di dunia atas, hidup berdampingan dengan berbagai kekuatan, tetapi jumlah spesifiknya adalah tidak ada cara untuk mengetahuinya, tapi saya dapat memberikan beberapa informasi umum. Lu Yun mengangguk sedikit, cukup puas dengan jawaban Wen Wan. Tak lama kemudian, wanita lain dari Menara Tiandi mengirimkan sapu tangan putih berisi kata-kata yang mencatat informasi penjaga tersebut. Gu Changsheng, penjaga, berasal dari keluarga miskin, setia kepada penguasa alam, dan merupakan ucapan selamat ulang tahun yang paling kuat untuk penguasa alam. Realm Lord pernah ingin mempromosikannya, tapi dia menolak. Setelah jatuhnya pengadilan surgawi kuno, dia masih mengikuti penguasa dunia. Sampai penguasa dunia pergi 20 tahun yang lalu, dia bersembunyi di sekte kecil bernama Sekte Danxia di negeri angin barat. Petik 2. Tanpa berkata-kata lagi, Lu Yun meletakkan sapu tangan itu ke dalam pelukannya, lalu berdiri dan pergi. Saya harap ketika Realm Master mendapat kabar, Menara Tiandi Anda akan memberi tahu saya. Jangan khawatir tamu, ini tanggung jawab kami. Selama tamu masih berada di alam atas, Menara Tiandi kami akan mengirimkan kabar tersebut kepada Anda. Apakah kamu yakin? Kamu mungkin tidak tahu namaku, tapi Menara Tiandimu berani menyetujui masalahku. Lu Yun bertanya dengan serius. Bukankah nama tamu itu Suke? Tentu saja, ini adalah nama palsu yang digunakan tamu itu setelah datang ke dunia atas dari dunia roh. Benarkan, Wen Wan masih berkata dengan tenang. Lu Yun melambaikan tangannya dan pergi. Setelah bertemu dengan keempat orang tersebut, dia menceritakan kisahnya. Apa, Realm Master tidak berada di alam atas? Long Dapao jelas sangat bersemangat, bukankah akan sia-sia jika ini terus berlanjut? Ya, kita harus mengambil banyak resiko ketika kita datang ke dunia atas. Jika seseorang mengenali kita, itu akan sangat buruk. Seng Sue di samping menundukkan kepalanya tanpa suara. Seng Sue, mereka tidak bermaksud seperti itu. Long Ying bergegas menghiburnya, mereka. Tidak perlu dijelaskan, aku mengerti segalanya. Seng Sue berbisik, denganku di sini, kamu punya satu beban lagi. Kamu boleh pergi. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku dengan baik. Nona Seng Sue, ketika saya datang dari dunia roh, saya berkata bahwa saya akan mengantarkan Anda dengan selamat kepada penguasa alam. Dalam hal ini, saya, Lu Yun, tidak akan pernah mengingkari janji saya. Selain itu, kami datang ke dunia atas untuk mengantarmu bukan hanya untuk mengantarmu pergi, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Setelah mendengar penjelasan Lu Yun, ekspresi Seng Sue sedikit melembut. Sun Lai tiba-tiba berkata, karena kita telah menerima berita tentang Gu Changsheng dari Menara Tiandi, sebaiknya kita mencarinya dan bertanya padanya. Mungkin akan ada penemuan baru. Menurutku juga begitu, tapi aku harus menjual hasil haram itu dulu. Lu Yun berkata, aku selalu merasa tidak aman menyimpan benda-benda dari surga kuno ini di tubuhku. Semua orang setuju dengan pernyataan Lu Yun. Hei, sepertinya aku harus pergi ke Menara Tiandi lagi. Lu Yun menghela nafas, mereka menjalankan rumah lelang terbesar, jadi mereka harus punya cara untuk mengumpulkan semua harta karun ini. Tuan Kaisar Iblis, aku, Matahari Tua, akan pergi bersamamu kali ini. Tidak apa-apa, tapi kalian tidak bisa lagi memanggilku Kaisar Iblis, dan hal yang sama juga berlaku untuk kalian semua. Mulai sekarang, kalian bisa memanggilku Suke. Membawa Sun Lai meninggalkan penginapan, keduanya bergegas menuju Menara Tiandi. Saat saya melewati rumah lelang, saya menemukan rumah itu tiba-tiba menjadi ramai. Kebetulan sekali, Wen Wan justru tetap berada di depan pintu, memberi isyarat kepada para tamu untuk masuk ke dalam. Tamu, apakah kamu juga datang ke pelelangan? Sekilas Wen Wan mengenali Lu Yun dari kerumunan dan maju ke depan sambil tersenyum. Lu Yun melihat sekeliling dan berbisik, sejujurnya, saya memiliki beberapa hal baik di tangan saya. Saya tidak tahu apakah Menara Tiandi dapat mengambil alih. Dia tersenyum lembut dan berkata, ini tidak sulit. Tamu, silakan ikut dengan saya. Memanggil seseorang untuk mengambil alih posisinya, Wen Wan memimpin Lu Yun dan Sun Lai ke rumah lelang. Setelah masuk, Lu Yun menyadari bahwa semua yang dia bayangkan sebelumnya salah. Rumah lelang tersebut tidak hanya terlihat cantik di luar, tetapi bahkan lebih mewah di dalam. Mereka bertiga datang ke kamar pribadi di lantai 2. Wen Wan memesan teh untuk disajikan, lalu berkata kepada Lu Yun, tamu, mohon kesampingkan semua kekhawatiran Anda. Tidak peduli harta apa yang Anda miliki, gedung Tiandi kami akan melakukannya membantu menjualnya. Tentu saja, biaya yang kami ambil darinya akan tinggi. Tentu saja, aku menerima ini. Baiklah, tolong tunjukkan kepada para tamu harta yang ingin kamu jual, sehingga saya bisa mengatur pelelangannya.
Lu Yun melirik Sun Lei, lalu mengeluarkan lebih dari 10 harta dari surga kuno dari cincin penyimpanan. Kali ini Wen Wan tidak lagi tenang. Melihat senjata magis emas dan senjata ajaib di depan saya yang mengandung banyak energi spiritual, mata saya sudah jernih. Bagaimana, bisakah Tian Dilou menerima bisnisku? Ini, tamu, tolong beritahu saya, bagaimana tamu itu mendapatkan harta karun ini dari surga kuno? Lu Yun tersenyum dan berkata, karena kamu mengenali hal-hal ini dari surga kuno, tentu saja semuanya diambil dari surga kuno. Tidak, hartamu ini tak ternilai harganya. Kami bisa menjamin keselamatan tamu kami, tapi, jika tamu meninggalkan rumah lelang, aku khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena aku berani mengeluarkan barang-barang ini, aku tidak takut. Wen Wan berpikir sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu, kami telah menerima penjualan pelanggan, tapi kami tidak tahu berapa banyak harta yang harus dijual pelanggan. 300 keping. Lu Yun mengulurkan 3 jari. Angka ini masih merupakan pernyataan konservatif di pihaknya, karena banyak harta karun yang tidak ingin ia jual. Suatu hari ketika saya kembali ke dunia roh, hal-hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan klan iblis. Setelah Wen Wan terkejut, dia perlahan berkata, tamu, masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa menjadi master sendirian, tapi saya yakin lelang tahun ini mungkin akan diperpanjang. Aku tidak punya masalah, kata Lu Yun sambil merentangkan tangannya. Tamu, tunggu sebentar, saya akan meminta instruksi. Wen Wan segera pergi, meninggalkan Lu Yun dan Sun Lei sendirian di dalam kotak. Monster, Tuan Su, apakah tempat ini dapat diandalkan? Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Sun Lei berkata dengan cemas. Sekarang kita tidak bisa mengendalikan begitu banyak, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Lu Yun menjelaskan, hal-hal ini akan menjadi bencana jika dibiarkan di sini, para beku di alam atas, agar kita dapat melarikan diri dengan selamat. Sun Lei mengangguk, menyetujui pernyataan Lu Yun. Beberapa saat kemudian, Wen Wan pergi dan kembali. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya dan duduk di hadapan Lu Yun dengan tenang. Tamu, Tuan kami mengatakan bahwa pelanggan sekarang adalah pelanggan utama kami. Semuanya berdasarkan kebutuhan pelanggan, dan komisi akan dikurangi. Oh, bagus sekali. Namun, Tuanku mengatakan bahwa barang dari para tamu terlalu banyak dan pelelangannya harus dibagi menjadi beberapa hari. Barang-barang itu tidak bisa dilelang semuanya dalam satu hari. Kalau tidak, tamu lain akan merasa seperti wortel jika ada terlalu banyak harta. Selain itu, pelelangannya tidak akan bagus. Saya sepenuhnya mengerti. Semuanya terserah tuanmu. Lu Yun dengan mudah menerima lamarannya. Kalau begitu, saya ingin meminta para tamu untuk tinggal di tempat saya sementara untuk menghindari kecelakaan. Ini, Lu Yun melirik Sun Lei. Tuan Su, mohon tetap di sini. Saya dapat menemukan jalan pulang sendiri. Sun Lei menjawab dengan cepat. Lu Yun juga memiliki maksud yang sama. Kecuali dia, akan lebih baik jika orang lain tidak datang ke sini. Meskipun mereka memiliki kerja sama dengan rumah lelang, mereka sama sekali tidak mengenal mereka dengan pot yang sama. Wen Wan tidak keberatan, Sun Lei berdiri dan pergi. Lu Yun ditata dengan lembut menjadi kamar tamu noda yang mewah. Tentu saja, ruangan ini berada di lantai paling atas rumah lelang. Di sini sepi sekali, yang jelas biasanya tidak ada orang yang datang ke sini. Tamu, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Wen Wan berkata, tamu, silakan istirahat sebentar. Setengah jam lagi, pelelangan akan dimulai. Oke, terima kasih. Saya telah berdiskusi dengan pemilik tentang lebih dari 10 harta karun, dan itu akan menjadi sorotan hari ini. Para tamu seharusnya tidak keberatan, bukan? Tentu saja tidak ada. Wen Wan berjongkok, berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, seorang pelayan datang mengundang Lu Yun dan membawanya ke sebuah kotak di lantai 2 lokasi lelang. Di ruang pribadi, tidak hanya ada 2 pelayan yang melayaninya di belakangnya, tetapi meja emas murni di depannya dipenuhi dengan segala macam makanan lezat. Lu Yun menemukan bahwa banyak dari makanan lezat ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apalagi dicicipi. Dia dengan santai mengambil sepotong kue dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Rasanya dingin dan lembut, manis tapi tidak berminyak. Lezat, mau tak mau aku mengambil sepotong lagi dan memasukkannya ke dalam mulutku. Manis dan tidak berminyak, benar-benar enak. Lu Yun berbalik dan menunjuk ke kue-kue itu dan bertanya kepada pelayan di belakangnya, apa namanya. Bagi tamuku, kue ini disebut aftertaste, tapi ibu tuan rumahku membuatnya sendiri. Nama yang bagus sekali, benar-benar berkesan. Lu Yun mau tidak mau memakan potongan ketiga. Saat ini, seorang wanita muncul dari panggung di bawah. Saya melihatnya berjalan perlahan ke tengah panggung dan berjongkok di depan para tamu. Kemudian dia berkata, terima kasih telah datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini. Hari ini saya akan menambahkan tautan baru, yaitu lelang harta surgawi kuno. Semua orang dalam lelang akan muncul sebagai final. Ledakan, ribuan biksu dunia atas yang hadir langsung meledak. Orang yang sangat baik, Tian Dilou menjadi semakin murah hati, dan bahkan harta karun Tianting kuno berani dilelang. Di mana Tianting kuno? Tangan Tian Dilou benar-benar sampai di sana. Sungguh menakjubkan. Saya baru mendengar beberapa hari yang lalu bahwa surga kuno akan muncul kembali, dan hari ini harta karun dari sana muncul.
Saya khawatir dia bukan pembohong, kan? Apakah kamu gila? Di mana Menara Tiandi? Mereka tidak pernah curang. Petik 2, petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Yun secara alami memperoleh pemahaman baru tentang Menara Tiandi. Pelelangan resmi dimulai, tetapi barang-barang yang muncul di depannya tidak lagi menarik minat ribuan orang di tempat kejadian. Lu Yun tidak memperhatikan barang-barang di depannya, dia fokus pada makanan di depannya. Dari kue kering hingga makanan lezat, sumpit di tangannya tidak pernah berhenti. Aku telah membuat kalian semua menunggu lama sekali. Kini tibalah puncak lelang ini. Kami mengundang harta karun surga kuno untuk muncul. Wen Wan mengumumkan dengan penuh semangat. Di tengah keterkejutan dan sorak-sorai semua orang di tempat kejadian, beberapa pelayan muda dan cantik membawa lebih dari 10 harta dari surga kuno ke panggung pada saat yang bersamaan. Suasana di tempat kejadian langsung melonjak. Lihat, harta karun itu tampaknya benar-benar berasal dari surga kuno. Benar, suasana kuno seperti itu tidak bisa dipalsukan. Ini jelas merupakan harta karun Gu Tianting. Ini hari yang menyenangkan hari ini, saya benar-benar melihat hal-hal baik yang saya impikan. Tidak ada yang bisa menandingiku. Petik 2, petik 2. Suara di tempat kejadian menjadi semakin keras, dan tidak dapat dihentikan untuk beberapa saat. Di kamar pribadi di lantai 2, Lu Yun melihat semua ini dan merasa sangat bahagia. Dia tidak menyangka harta karun Gu Tianting akan begitu populer. Melihat Wen Wan menekan tangannya, dia langsung berkata kepada para tamu, semuanya, 13 harta karun ini sekarang sedang dilelang secara keseluruhan, dengan harga minimal 1 juta batu roh. Begitu dia selesai berbicara, seseorang mulai menawar di bawah. Saya akan menawarkan Anda 1,5 juta batu roh. Saya akan membayar 1,6 juta. Aku akan memberimu 2 juta batu spiritual. Petik 2, petik 2. Dalam sekejap, harga penawaran telah mencapai 5 juta batu roh. Orang baik, orang-orang di dunia atas sangat kaya. Mereka bahkan tidak membutuhkan koin emas, mereka hanya menggunakan batu spiritual untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya, harta karun tersebut dilelang oleh bos misterius dengan harga 10 juta batu spiritual. Lu Yun secara kasar menghitung bahwa jika dia membaginya sesuai dengan rasio yang baru disepakati, dia bisa mendapatkan 8 juta batu spiritual. Baginya, ini adalah kekayaan kecil. Dengan batu roh ini, saya dapat melakukan banyak hal, setidaknya saya tidak harus menghadapinya dalam latihan. Lu Yun mengusap dagunya dan berpikir, hukum langit dan bumi di dunia atas tidak lengkap, dan batu roh adalah mata uang keras di sini. Perlahan-lahan menjadi sunyi di bawah, tetapi Wen Wan berkata kepada semua orang, jangan berkecil hati jika Anda tidak mendapatkan harta yang Anda inginkan di foto. Tuanku mengatakan bahwa bulan depan, akan ada lelang harta surgawi kuno setiap hari. Berdengung, adegan itu kembali meledak. Tiandi Lou adalah masalah besar, aku khawatir dia tidak mau bekerja sama dengan orang besar. Sulit untuk mengatakannya, mungkin pemilik gedung Tiandi secara pribadi pernah ke pengadilan surgawi kuno dan membawa sesuatu. Apakah kamu lupa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Mustahil, seorang temanku memasuki reruntuhan surga kuno beberapa hari yang lalu. Mereka bilang mereka melihat orang luar yang bukan berasal dari dunia atas. Seharusnya tidak begitu. Jika itu masalahnya, bagaimana kita, para biksu di alam atas, membiarkan bajingan kecil itu bertindak sembarangan? Menurutmu apakah mungkin pemilik Menara Tiandi pernah menjadi anggota pengadilan surgawi kuno? Petik 2, petik 2. Berbagai pendapat dan spekulasi sempat bermunculan. Lu Yun menganalisis kata-kata mereka dan sampai pada kesimpulan bahwa identitas mereka seharusnya diungkapkan. Saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika seseorang menemukan saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lu Yun merasa merinding ketika dia memikirkan para biksu alam atas yang telah mengepung pengadilan surgawi kuno. Sebaiknya aku pergi. Bisnis lebih penting. Tidak masalah jika aku tidak menjual barang-barang ini, itu lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Lu Yun buru-buru berdiri dan berencana pergi dari sini. Namun, dua pelayan di belakangnya menghentikannya. Kemana tamu itu akan pergi terburu-buru? Tanya pelayan lainnya. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat sebentar. Bukankah pelelangan hari ini sudah selesai? Para tamu, mohon tunggu sebentar. Sister Wen Wan akan segera datang. Ini tidak bisa berjalan, Lu Yun hanya bisa duduk lagi. Ia memiliki pemikiran baru di benaknya, yaitu apakah pemilik Menara Tiandi akan mencoba memanfaatkan orang lain, mempertahankannya, lalu membunuh orang dan mencuri barang. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Perlahan-lahan, lapisan butiran keringat halus muncul di dahinya. Beberapa saat kemudian, Wen Wan muncul. Aku sudah lama menunggu tamu itu. Wen Wan masih tersenyum cerah, ikutlah denganku, tuanku ingin bertemu denganmu. Tuanmu, Lu Yun terkejut. Meskipun dia membawa harta yang besar, dia telah melihat skala Menara Tiandi sebelumnya. Pemilik Menara Tiandi seharusnya tidak mengingini apa yang dimilikinya, bukan? Yah, mungkin tidak. Di tengah kebisingan yang datang dari bawah, Lu Yun mengikuti Wen Wan dan meninggalkan kotak. Kali ini, Wen Wan membawanya ke jalan yang berbeda. Lu Yun menemukan bahwa tidak akan pernah ada orang yang tidak ada hubungannya di jalan ini, karena semua jalan ini didekorasi dengan gaya paling mewah, dan jelas ditujukan untuk orang-orang yang paling terhormat. Aku ingin tahu siapa nama majikanmu.
Bisakah kamu memberitahuku apa yang dia suka tentang kebaikan dan kejahatan? Wen Wan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tamu, tuanku sangat mudah bergaul. Tuan ingin bertemu denganmu kali ini, tetapi dia hanya ingin berbicara tentang pelelangan harta yang tersisa. Hei, ternyata aku terlalu khawatir. Di sebuah ruangan besar, cahaya kemasan bersinar, dan Lu Yun tidak bisa membuka matanya. Tuanmu sangat menyukai benda-benda berkilau sehingga dia benar-benar membangun rumah ini dengan emas. Ya, tuan kami menyukai warna ini. Wen Wan berjongkok, berbalik dan pergi, menutup pintu pada saat bersamaan. Lu Yun berjalan mengitari ruangan, merasa iri di dalam hatinya. Apakah kamu menyukainya? Tiba-tiba terdengar suara wanita yang menyenangkan dari belakangnya. Lu Yun tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian cantik mendekat. Keindahan yang luar biasa membuatnya terkejut. Pemandangan yang bagus. Lu Yun menatap orang lain dengan matanya, tidak ingin pergi sejenak. Tamu itu akan menatap keluarga budak seperti ini, dan keluarga budak akan merasa malu. Wanita itu mengatakan ini, tapi tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Yang ingin aku katakan adalah tempat tuan rumah sangat indah. Jika aku bisa memiliki rumah seperti ini, aku akan puas dalam hidup ini. Para tamu bercanda, silakan duduk. Keduanya duduk terpisah sebagai tamu dan tuan rumah, dan Wen Wan menyajikan teh untuk mereka secara pribadi. Tamu, saya pasti sudah melihat tempat lelang hari ini. Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Bagus sekali, tapi saya tidak menyangka pemilik Menara Tiandi akan benar-benar. Sebenarnya dia perempuan kan? Wanita itu tersenyum dan berkata, sebenarnya ini bukan hal yang aneh. Di dunia atas, apapun bisa terjadi. Wanita itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Lu Yun mengikutinya dan menyesap cangkir tehnya. Baunya enak sekali. Teh jenis apa ini? Lu Yun kagum dengan rasa tehnya dan berseru sejenak. Tamu itu memiliki selera yang bagus. Teh ini adalah teh terbaik di dunia atas, tidak ada duanya. Wanita itu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan harta karun tamu itu. Lu Yun tahu bahwa pihak lain tidak sabar dan akan langsung ke pokok permasalahan. Apa maksud tuan rumah dengan ini? Tamu, apakah Anda benar-benar masih memiliki ratusan harta surgawi kuno? Jika demikian, saya akan mengambil semuanya. Harganya terserah Anda. Gampang mengatakannya, ikuti saja harga hari ini. Lu Yun tidak berpikir dua kali dan langsung menyatakan harganya di benaknya. Namun, pihak lain sepertinya tidak puas dengan harganya. Tamu, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Tuhan, tolong bicara. Pelanggan harus mengetahui identitasnya dengan baik, dan asal-usul barang-barang ini tidak diketahui. Harga yang diminta pelanggan, apakah terlalu tinggi? Tuan, ada sesuatu dalam kata-katamu, sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung, aku akan mempertimbangkannya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Wanita itu melirik ke arah Lu Yun, dan kemudian senyuman menarik muncul di sudut mulutnya. Tamu masih memiliki ratusan harta di tangannya. Kalau disimpan di gedung Tiandi kita, saya khawatir kitalah yang menanggung risikonya. Bukankah tamu itu menyangkalnya? Benar, Lu Yun sedikit mengangguk. Dalam hal ini, para tamu juga harus mengetahui bahwa risiko dan manfaat hidup berdampingan. Aku tahu. Dalam hal ini, bukankah kita harus menegosiasikan ulang bagian yang baru saja kita lihat? Wanita itu secara pribadi mengisi cangkir teh untuk Lu Yun. Bukankah itu hanya batu spiritual? Poster itu mengatakan begitu banyak, hanya karena dia ingin mendapatkan lebih banyak. Lu Yun tidak menyangka bahwa dia akan mengatakannya secara langsung, kalau begitu, poster itu akan menentukan harganya. 46, bagaimana? Lu Yun menyentuh hidungnya dan setuju. Kamu punya 4 dan aku punya 6. Itu adil. Aku berjanji padamu. Tamu, saya khawatir Anda salah. 4 atau 6 memang benar, hanya Anda dan saya. Hahaha. Lu Yun menengadah ke langit dan tertawa keras, saya telah melihat orang yang rakus akan uang, tapi saya belum pernah melihat orang yang begitu rakus akan uang. Guru, Anda benar-benar seekor singa dan Anda memang begitu, berpikiran terbuka. Saya, seorang biksu kecil, tidak mampu membelinya. Apakah tamu itu sudah memikirkannya? Benar, dunia atas begitu besar sehingga saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan rumah lelang yang dapat bekerja sama dengannya. Lu Yun berkata dengan serius, bahkan jika tidak ada, saya dapat kembali ke tempatku sendiri dan memberikannya kepada anak-anak klanku. Wanita itu tidak berbicara, tapi menatap Lu Yun. Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ingin menyingkirkan hal-hal ini? Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin, juga, apakah menurut Anda meskipun saya hanya berada di puncak alam roh surgawi, penjaga Anda di sini dapat menjaganya? Aku di sini, kamu bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berdiri dan langsung berjalan ke pintu. Saat dia hendak pergi, wanita itu tiba-tiba memanggilnya. Apakah ada hal lain? Lu Yun berbalik dan bertanya. Tamu, semuanya bisa dinegosiasikan. Karena Anda tidak setuju dengan 4 atau 6, bagaimana kalau kita melakukan 5 atau 5? 82, saya 82, kalian berdua, jika tidak, tidak akan ada diskusi. Lu Yun berdiri teguh, tanpa ada ruang untuk bermanuver.
Wanita itu terkejut. Mulai sekarang hingga saya meninggalkan pintu pelelangan, jika tuan rumah belum mengambil keputusan selama periode ini, kerja sama kita akan berakhir di sini. Setelah berbicara, Lu Yun pergi tanpa menoleh ke belakang. Faktanya, kekhawatiran telah muncul di hati Lu Yun. Dia tidak takut berkelahi, tapi dia takut hal itu akan melibatkan Seng Sue dan yang lainnya karena masalah ini, yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Untungnya, Sun Lei telah memberinya petunjuk ketika dia pergi. Sekarang, mereka seharusnya meninggalkan kota dan mencari tempat untuk bersembunyi di luar kota. Sepanjang perjalanan menuju pintu masuk rumah lelang, Lu Yun berhenti di kejauhan. Itu bukan karena dia menunggu poster itu berubah pikiran, tapi karena dia merasakan aura pembunuh yang kuat di luar rumah lelang. Dia tahu bahwa orang-orang ini datang untuknya. Mulut ular itu dari bambu hijau, dan jarumnya ada di ekor tawon. Tak satu pun dari keduanya beracun, tapi paling beracun bagi hati wanita. Sungguh poster, kamu benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk memaksaku menyerah. Lu Yun diam-diam menggertakkan giginya dan memikirkan cara menghadapinya. Mengapa tamu itu tidak pergi? Suara dingin seorang wanita datang dari belakang, dan Lu Yun tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan mata menyipit. Kamu mencoba menipuku, teriak Lu Yun. Benar, karena pelanggan tidak mau bekerja sama dengan gedung Tiandi kita, maka keluarga budak tidak punya alasan untuk melindungi pelanggan. Wanita itu berkata, selama pelanggan berani meninggalkan rumah lelang, saya yakin bahwa banyak orang akan tertarik pada pelanggan. Bagaimanapun, ini sudah sering terjadi di sini sebelumnya. Sering, orang yang kasar. Lu Yun menyentuh dagunya, berbalik, berjalan ke pintu, dan menendangnya hingga terbuka. Gerbang tersebut telah dikelilingi oleh 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Jalan yang tidak terlalu lebar tersebut sudah dipenuhi oleh para biksu dari alam atas yang memegang senjata di tangan mereka. Untuk sesaat, seluruh jalan tiba-tiba menjadi sangat sepi. Lu Yun melangkah ke tengah jalan dengan langkah tegas dan senyuman di wajahnya. Saya mengecewakan semuanya. Transaksi antara saya dan poster telah selesai. Harta yang Anda inginkan semuanya ada di tangannya. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa barang-barang itu sebenarnya tidak begitu berharga. Anda harus berpikir jernih saat melelang, jika poster itu menipu Anda dengan batu spiritual, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Penjahat Lu Yun mengeluh lebih dulu. Tidak peduli apa, dia harus membersihkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Apakah orang-orang ini percaya atau tidak, apa bedanya? Jangan dengarkan omong kosongnya, semuanya masih ada padanya. Pembawa acara segera mengubah wajahnya, selama kamu bisa mengirimiku harta surga kuno, aku bersedia menerima semuanya. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berencana untuk berpisah dari kerumunan dan pergi. Namun, angan-angannya salah. Tak satu pun biksu di depannya yang berniat memberi jalan baginya. Apa yang terjadi? Kamu tidak percaya padaku. Lu Yun menunjuk ke hidungnya dan berkata, itu benar. Bagaimana aku bisa mendapatkan kepercayaanmu sebagai pendatang baru? Bagaimana dengan ini? Aku akan mencarimu sesukamu, tidak peduli apa yang kutemukan. Semuanya milikmu. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok biksu mulai menjelajahi seluruh tubuh Lu Yun. Untuk sesaat, Lu Yun merasakan kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan jelas. Rasanya seperti dia ditelanjangi dan didorong langsung ke tengah jalan. Dia merasa malu dan marah di dalam hati, tetapi yang lebih penting, dia tidak puas dan muak dengan poster aslinya. Benar saja, para biksu alam atas tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya, dan akhirnya semua fokus pada penguasa Menara Tiandi. Untuk apa kamu melihatku? Kalian semua tahu aturan gedung Tiandiku. Wanita itu berkata dengan wajah dingin, hanya ada 2 alasan. Entah dia berbohong kepadaku, atau dia menyembunyikan barang-barang itu. Bagus sekali. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, saya meminta Anda untuk mengatakan semua hal yang baik. Pada akhirnya, itu semua karena saya sehingga Anda semua gagal mendapatkan harta karun itu. Benarkan? Semua orang mengangguk. Namun, kultivasi saya hanya di puncak alam roh surgawi, dan saya tidak dapat membuka ruang sama sekali. Menurut Anda di mana saya menyembunyikan barang-barang saya? Hanya dengan satu pertanyaan ini, Lu Yun benar-benar menyesatkan orang-orang di sekitarnya. Dia berbicara omong kosong. Dia jelas tidak melakukan urusan apapun denganku, Tiandi Lou. Jangan percaya padanya. Wanita itu berteriak keras, percayalah, dia punya kaki tangan. Mungkin hartanya ada pada kaki tangannya. Melihat semua orang tampak tidak percaya, wanita itu menambahkan, bahkan jika dia berdagang dengan saya, di mana batu spiritualnya?